Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamanhuri dengan NIM 0520789945. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas praktik 2, yaitu membuat program Java berupa aplikasi sederhana restoran makanan dan minuman seperti tugas 1 kemarin. Cuma program ini dibuat untuk menerapkan beberapa konsep dasar pemrograman Java seperti penggunaan class, objek, metode, variabel, tipe data, array, string, struktur keputusan, struktur perulangan. Aplikasi restoran ini memiliki dua menu utama, yaitu menu untuk pelanggan melakukan pemesanan dan menu untuk pemilik restoran mengelola menu restoran. Program ini terdiri dari dua file Java, yaitu pertama file menu Java digunakan untuk membuat class menu. Di dalam class menu terdapat beberapa atribut, yaitu string nama, terus integer harga, kemudian string kategori. Atribut nama digunakan untuk menyimpan nama menu, misalnya nasi goreng atau ST. Atribut harga atau integer digunakan untuk menyimpan harga menu. Karena berupa angka, jadi saya mengambil integer untuk mengisi, serta metode getter dan setter untuk mengambil atau mengubah nilai atribut. Selanjutnya, file main Java ini merupakan kelas utama yang berisi metode-metode untuk menjalankan aplikasi restoran. Di dalam kelas main, saya menggunakan array untuk menyimpan data menu restoran dan data pesanan pelanggan. Pada awal program, saya menyediakan data menu restoran secara default. Menu tersebut terdiri dari minimal 4 makanan dan 4 minuman, yaitu berupa 4 makanan, yaitu nasi goreng, mie ayam, ayam geprek, dan sate ayam. Kemudian untuk 4 minuman terdiri dari es teh, es jeruk, kopi, dan jus alpukat. Data menu tersebut disimpan menggunakan array bertipe menu. Setiap item menu memiliki nama dan harga dan kategorinya masing-masing. Harga dan kategori. Nasi goreng seharga 25.000, kategorinya makanan. Kemudian yang paling bawah itu jus alpukat, harga 18.000, dikategorikan dengan minuman. Pada saat program dijalankan, pengguna dapat melihat daftar menu yang dikelompokkan berdasarkan kategori, yaitu makanan dan minuman. Ketika program dijalankan, sistem akan menampilkan menu utama. Menu utama terdiri dari beberapa pilihan, ini ya, pemesanan pelanggan, pengelolaan menu restoran, kemudian keluar dari program. Untuk memilih menu, pengguna memasukkan angka sesuai pilihan menu, minimal 1, maksimalnya yaitu 3. Jika pengguna memilih angka 1, maka program akan masuk ke menu pemesanan pelanggan. Kemudian, jika memilih angka 2, maka program akan masuk ke pengelolaan menu restoran. Jika memilih 3, maka program akan berhenti. Apabila input tidak sesuai, maka program akan menampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid dan meminta pengguna untuk menginput ulang. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur pemesanan pelanggan. Proses pemesanan ya, pemesanan pelanggan. Pada fitur ini, program terlebih dahulu menampilkan daftar menu pesanan. Daftar menu, pelanggan dapat memasukkan nama menu yang ingin dipesan ya. Nanti di sini ada nama menu, kemudian format rupiah, daftar menu, keluarkan harga, dan ada menu apa di sini. Program akan terus meminta input pesanan selama pelanggan belum mengetik kata selesai. Jika pelanggan memasukkan nama menu yang tersedia, sistem akan meminta jumlah pesanan. Pesanan menu, ketika pelanggan memasukkan nama menu yang tersedia, sistem akan meminta jumlah pesanan. Kemudian pesanan tersebut disimpan ke dalam array pesanan. Namun jika pelanggan memasukkan nama menu yang tidak tersedia, sistem akan memberikan pesan bahwa belum ada menu restoran yang tersedia, lalu meminta input kembali. Pada bagian ini saya menggunakan perulangan while, karena proses input pesanan akan berjalan terus sampai pelanggan mengetik selesai. Saya juga menggunakan struktur keputusan if selesai atau apakah menu tidak valid. Setelah pelanggan selesai melakukan pesanan, program akan menghitung total biaya. Perhitungan dilakukan berdasarkan harga menu dikalikan dengan jumlah pesanan, kemudian semua subtotal item dijumlahkan menjadi total biaya pesanan, jumlah pesanan. Selain itu, restoran juga menerapkan biaya tambahan dan promo, yaitu yang pertama
pajak sebesar 10% dari total biaya pesanan. Kedua, biaya pelayanan sebesar 20.000. Ketiga, diskon sebesar 10% jika subtotal pesanan lebih dari 100.000. Keempat, promo beli satu gratis satu untuk kategori minuman jika subtotal pesanan lebih dari 50.000. Dalam program ini, promo diterapkan dengan cara memberikan gratis pada salah satu minuman yang memenuhi syarat. Pada bagian perhitungan ini, saya menggunakan struktur keputusan if, else, dan nested if. Contohnya, program mengecek terlebih dahulu apakah total pesanan lebih dari 100.000. Jika iya, maka diskon akan dihitung. Program juga mengecek apakah total pesanan lebih dari 50.000 dan apakah pelanggan memesan minuman. Jika iya, maka promo minuman akan diterapkan. Setelah proses perhitungan selesai, program akan mencetak struk pesanan di layar. Struk pesanan berisi informasi menu yang dipesan, kemudian jumlah pesanan, harga per item, total harga per item, subtotal pesanan, pajak 10%, biaya pelayanan, informasi diskon jika ada, informasi promo minuman jika ada, total akhir yang harus dibayar. Pada bagian cetak struk ini, saya menggunakan perulangan post untuk menampilkan semua item pesanan satu persatu. Saya juga menggunakan struktur keputusan untuk menampilkan informasi diskon dan promo hanya jika syaratnya terpenuhi. Jadi, apabila subtotal lebih dari 100.000, maka informasi diskon akan muncul di struk. Jika tidak memenuhi syarat, maka informasi diskon tidak akan ditampilkan. Begitu juga dengan promo minuman. Jika pelanggan memenuhi syarat promo, maka informasi promo akan muncul di struk pembayaran. Selanjutnya adalah fitur manajemen menu restoran untuk pemilik restoran. Pada fitur ini terdapat pilihan, yaitu menambahkan menu baru, mengubah harga menu, masukkan nomor menu, menghapus menu, dan kembali ke menu utama. Pada fitur tambahan menu, pemilik restoran dapat memasukkan nama menu, harga menu, dan kategori menu. Pada data menu baru kemudian akan disimpan ke dalam array menu restoran. Pada fitur mengubah harga, program akan menampilkan daftar menu terlebih dahulu. Pemilik restoran kemudian memilih nomor menu yang ingin diubah. Setelah itu, sistem meminta harga baru. Sebelum perubahan disimpan, sistem akan meminta konfirmasi dengan input ya. Jika pemilik restoran mengetik ya, maka harga menu akan diubah. Jika tidak, maka perubahan dibatalkan. Pada fitur hapus menu, alurnya hampir sama. Program menampilkan daftar menu, kemudian pemilik restoran memilih nomor menu yang ingin dihapus. Sebelum menu dihapus, sistem menampilkan konfirmasi terlebih dahulu. Jika mengetik ya, maka menu akan dihapus dari array. Jika tidak, menu tidak jadi dihapus. Pada fitur manajemen menu ini, saya menggunakan switch case untuk memilih fitur if else untuk validasi dan konfirmasi, serta perulangan untuk menampilkan daftar menu dan meminta input yang valid. Pada program ini, saya menggunakan beberapa jenis perulangan. Pertama, while digunakan untuk menjalankan menu utama dan input pesanan sampai pengguna memilih selesai atau keluar. Kedua, yaitu pause, start menu, dan menghitung total pesanan berdasarkan arrays. Yang ketiga, yaitu for else, digunakan untuk membaca item menu di dalam array secara langsung. Keempat, the while digunakan pada bagian menu aplikasi agar pilihan menu tetap ditampilkan minimal satu kali sebelum dicek kondisi. Dengan penggunaan beberapa jenis perulangan tersebut, program menjadi lebih sesuai dengan ketentuan tugas. Sekarang saya akan menjalankan program. Pertama, saya akan compile program dengan perintah terminal, kemudian new terminal. Di sini saya akan menuliskan itu Java, kemudian menu.java, kemudian Java ini, kemudian saya jalankan dengan perintah Java main. Nah, ternyata errornya karena di sini menggunakan angka kecil, harusnya menggunakan angka besar. Nah, ini untuk aplikasi restoran ya, ada pemesanan pelanggan, kemudian pengelolaan menu restoran, kemudian ada pilihan buat. Setelah program berjalan, muncul menu utama ini. Saya pilih menu pesanan pelanggan, kita ketikkan di sini satu. Nah, ini untuk daftar menu pesanan pelanggan, itu berupa makanan, karena nasi goreng, mie ayam, ayam geprek, sate ayam. Kemudian untuk minumannya itu ada es jeruk, es teh, kopi, jus, alpukat. Saya akan mencoba memesan beberapa menu, misalnya nasi goreng. Kita tulis di sini nasi goreng. Nah, ketika di
ketik nasi goreng, maka menu jumlah pesanan muncul. Kita misalnya memesan nasi goreng sebanyak 2, kemudian kita enter. Setelah di enter 2, pesanan berhasil ditambahkan. Kemudian selanjutnya kita akan memesan es teh, kemudian enter. Kita masukkan di sini 2, ya, enter lagi. Nah, pesanan kedua telah dipesan, kemudian muncul pesanan berhasil ditambahkan. Kemudian kita tambahkan lagi. Untuk terakhir kita memesan jus alpukat, enter. Kita masukkan di sini jumlahnya 1. Nah, jika kita tidak mengetik selesai di nama menu ini, daftar menu ini akan selalu muncul sampai kita ketikkan selesai. Nah, ini untuk struk pesanan, yaitu ini menu-menu pesanan yang telah kita pesan, yaitu nasi goreng 2, es teh 2, kemudian jus alpukat 1. Total subtotal pesanan yaitu 84.000. Kemudian untuk diskon 10% itu tidak ada. Untuk promo minuman beli 1 gratis 1 itu sebanyak 8.000 karena kita membeli es teh sebanyak 2, jadi diskon 8.000. Total setelah diskon yaitu 76.000. Diskon 10% itu tidak ada karena pesanan subtotal pesanan kita tidak melebihi angka 100.000. Kemudian total setelah diskon yaitu totalnya 76.000, kemudian ditambahkan pajak 10% 7.600 dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Jadi total bayarnya yaitu 103.600. Selanjutnya saya akan kembali ke menu utama dan mencoba fitur pengelolaan menu. Kita ketikkan di sini 2, enter. Nah, untuk pengelolaan menu menampilkan yaitu tampilkan daftar menu, kemudian tambah menu utama, tambah menu baru, ubah harga menu, hapus menu restoran, kembali ke menu utama. Saya pilih tambahkan menu, lalu akan bayar tambahkan menu. Kemudian kita masukkan nomor 2, nama menu baru, kira-kira kita akan coba bakso tongseng, ya, bakso tongseng. Kemudian kita enter. Harga menu kita masukkan 13.000. Kategori menu ini yaitu makanan, enter. Nah, ketika kita mengetik makanan, menampilkan menu baru berhasil ditambahkan. Jika ingin menambahkan menu lagi, kita tinggal ketik ya. Dan jika tidak, jika tidak ingin menambahkan, kita ketik tidak, enter. Nah, kita coba ditampilkan daftar menu. Apakah bakso tongseng ini masuk menu kanan yang telah kita pilih? Ketik 1, yes. Nah, kok 9 ya? Ada yang harusnya di sini. Jadi ketika kita menambahkan makanan, karena di bawahnya ada 8 jenis makanan minuman, jadi ketika kita memasukkan menu baru yang ke-9, jadi dimasukkan di menu makanan itu ya. Kita coba hapus menu restoran, kita masukkan nomor menu, kita masukkan nomor 9 ya, untuk dihapus. Kita tulis ya, kita tampilkan menu lagi, apakah nomor 9 sudah dihapus. Untuk variabel ini berfungsi dengan baik ya. Kemudian kita kembali ke menu utama, itu dari menu pemesanan pelanggan, pengelolaan menu restoran, dan keluar. Kesimpulannya, program aplikasi restoran ini sudah menerapkan konsep-konsep dasar pemrograman Java sesuai ketentuan tugas. Program sudah menggunakan kelas menu, objek, metode, variabel, tipe data, array, string, struktur keputusan, struktur perulangan. Program juga memiliki fitur utama yaitu menampilkan menu restoran yang sudah kita demokan tadi, kemudian menerima pesanan pelanggan, menghitung total biaya, mencetak struk, serta mengelola menu restoran. Demikian penjelasan saya mengenai tugas praktik 2 aplikasi restoran sederhana menggunakan Java untuk tugas pemrograman berbasis desktop. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.